Oke, dalam video ini kita akan membahas mengenai fungsi linear. Pada slide, kalian bisa melihat apa itu matematika ekonomi. Matematika ekonomi merupakan percabangan dari ilmu ekonomi yang bisa kita gunakan dalam menganalisa ekonomi dengan menggunakan simbol-simbol matematika yang dinyatakan dalam suatu permasalahan ekonomi. Seperti dalam ekonomi makro dan mikro. Fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lain. Suatu fungsi bisa kita katakan hubungan di mana setiap elemen dari wilayah domain saling berhubungan dengan satu dan lainnya hanya dengan menggunakan satu elemen dari jangkauan atau sering kita sebut dengan range. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Yang pertama ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Variabel dan koefisien senantiasa terdapat dalam satu fungsi. Koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam sebuah fungsi. Konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah bilangan atau angka yang kadang turut membentuk sebuah fungsi, tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan yang tidak terkait pada variabel tertentu. Nah, kita masuk ke contoh. Misalnya di sini ada persamaan Y sama dengan 5 tambah 0,8X. Jadi Y merupakan variabel terikat, X adalah variabel bebas, 0,8 merupakan koefisien variabel X, dan 5 adalah konstanta. Untuk notasi sebuah fungsi, secara umum kita simbolkan menjadi Y sama dengan Fx. Setelah itu, kita juga harus memahami apa-apa saja yang ada di dalam fungsi ini. Fungsi dapat kita bagi menjadi fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Di dalam fungsi aljabar sendiri terdapat fungsi irasional dan rasional. Kemudian di dalam fungsi non-aljabar nantinya akan terdapat beberapa fungsi lagi seperti fungsi eksponensial, logaritmi, trigonometri, dan fungsi hiperbolik. Di dalam fungsi rasional juga akan terdapat fungsi polinom, linear, kuadrat, kubik, bikuadrat, serta ada juga fungsi perpangkatan. Nah, kita akan fokus ke fungsi linear. Telah kita ketahui sebelumnya, fungsi linear ini memiliki bentuk persamaan yaitu Y sama dengan AX tambah B. Tapi bagaimanakah proses pembentukan dalam persamaan linear ini? Di mana proses pembentukan dari persamaan linear ini membutuhkan minimal dua pasang titik, yaitu X1Y1 dan X2Y2. Setelah kita mengetahui dua pasang titik tersebut, barulah kita masukkan ke dalam persamaan Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali dengan X kurang X1. Agar lebih jelas, mari kita lihat ke contoh kasus berikut. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke contoh kasus berikut. Nah, misalkan terdapat dua titik, yaitu 3,4 dan titik B yaitu 7,6. Nah, untuk dua pasang titik ini, tentukanlah persamaan linearnya. Bagaimana menentukan persamaan linearnya? Pertama, kita tadi bagaimana? Butuh dua titik ya. Nah, dua pasang titik ini, titik yang pertama yaitu A 3,4. Disinilah kita anggap X1-nya 3, Y1-nya 4. Jadi dari suatu titik, nanti di dalamnya terkandung X dan Y-nya. Nah, X adalah di posisi ke depan dan Y adalah di posisi belakangnya. Jadi, maka dari sana X1-nya adalah 3 dan Y1-nya adalah 4. Lanjut ke titik yang kedua yaitu 7,6. Maka dari sini X2-nya adalah 7 dan Y2-nya adalah 6. Setelah kita mengetahui dua pasang titik ini, kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Substitusikanlah angka-angka tersebut sehingga kita dapatkan Y kurang 4 per 6 kurang 4 sama dengan X kurang 3 per 7 kurang 3. Dari sana akan kita dapatkan juga Y kurang 4 per 2 sama dengan X kurang 3 per 4. Untuk perhitungan matematika seperti ini telah kita lihat di video sebelumnya, bahwanya bisa kita kali silang, nanti akan menjadi
4 dikali Y kurang 4 sama dengan 2 dikali X kurang 3. Sehingga kita dapatkan setelah dikali masuk adalah 4Y kurang 16 sama dengan 2X kurang 6. Karena kita ingin mencari suatu persamaan linear, umumnya itu persamaan linear itu diwakilkan dalam suatu fungsi, yaitu fungsi Y. Maka di sini kita pindahkanlah seluruh angka yang bukan Y. Jadi kita pindahkan dulu min 16 ke kanan, kita dapatkan 4Y sama dengan 2X tambah 10, yang didapat dari min 6 tambah 16. Setelah itu, kita dapatkan Y sama dengan 1/4 dikali 2X tambah 10. Nah, jadi itulah cara bagaimana penyusunan dari suatu persamaan linear. Agar lebih menguasai lagi, Setelah itu, akan terdapat tugas-tugas yang dapat kalian kerjakan pada slide yang saya upload pada Google Classroom. Jadi, tugas yang kalian kerjakan harap kalian upload pada feed yang sudah kami sediakan pada Google Classroom. sekian video pertemuan pertama kita. Kita akan ketemu kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.